Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Fortuna, kelas 11 Bisnis 1. Di sini saya akan membahas materi tentang Indispartage. Di dalam kisah hidup Ernest yang penuh dengan petualangan dan perlawanan, saya menyebutnya bahwa Ernest mendirikan sebuah organisasi bernama Indispartage yang digadang-gadangkan sebagai partai politik pertama di Indonesia. Partai ini dikenal berani dan non-kooperatif terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita selami. Indispartage adalah sebuah organisasi atau partai politik pertama Hindia Belanda yang bersifat non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Untuk memahami partai ini lebih lanjut, mari kita bahas pendiri, latar belakang, tujuan, dan perjalanan hingga pembubarannya. Selanjutnya, siapa sih pendiri Indispartage itu? Di sini saya memberikan foto 3 serangkai siapa pendiri partai Indispartage. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada tanggal berapa Indispartage itu didirikan. Pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh Ernest Deusdeker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Kemungkinan sebelumnya kalian udah pernah dengar sebutan 3 serangkai yang sebenarnya merujuk pada trio tokoh pendiri Indispartage tadi. Mereka tuh emang bisa dibilang bestie banget, soalnya mereka benar-benar sepaham soal nasionalisme dan impian Indonesia merdeka. Kalau kalian udah baca tulisan saya soal Ernest Deusdeker, kalian mungkin udah tahu banget dia bolak-balik di bumi dan diasingkan ke berbagai tempat karena hobi banget mengkritik Belanda lewat tulisan yang terang-terangan. Nah, Suwardi Suryaningrat yang juga dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo itu juga gak kalah serius kalau mengkritik Belanda lewat tulisan. Makanya Ernest gak ragu untuk ngajak sahabat-sahabat ini mendirikan partai non-kooperatif untuk melawan Belanda bersama. Selanjutnya, latar belakang Indispartage. Jadi, setelah melalui berbagai diskriminasi dan menyaksikan ketidakadilan oleh pemerintah kolonialisme Belanda, Ernest Deusdeker gemar menyuarakan konsep nasionalisme. Sebelumnya, Ernest sempat mengikuti partai lain bernama Indisbond pada tahun 1898. Partai Indisbond yang didirikan oleh Ki Zalberg yang merupakan seorang Indo, organisasi ini berisikan orang Indo saja. Ernest kemudian sadar bahwa partai yang hanya berisi kaum Indo saja tidaklah cukup kuat untuk mempersatukan Hindia Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka Ernest mendirikan Indispartage bersama 2 sahabatnya. Tidak seperti Indisbond, Indispartage menerima masyarakat dari golongan. Sebagai catatan, Indispartage adalah organisasi yang ada di masa penjajahan Belanda, yang mana rakyat Hindia Belanda menjadi beberapa kelompok masyarakat agar Hindia Belanda terpecah belah. Salah satunya adalah kelompok masyarakat Indonesia, yang merupakan keturunan campuran Eropa dan pribumi. Lalu, ada juga kelompok asing yang terdiri dari masyarakat keturunan negara asing lainnya. Selanjutnya ada masyarakat pribumi atau bumi putra. Nah, pembentukan Indispartage didasari atas rasa nasionalisme dalam rangka perjuangan menuju kemerdekaan dan menjadi sebuah wadah bagi masyarakat dari kelompok yang berbeda. Pada perjalanannya, Indispartage aktif berkeliling di Hindia Belanda menyebarkan gagasan nasionalisme untuk mengakhiri kolonialisme dan mendapatkan dukungan dari rakyat. Dengan usaha tersebut, partai ini berhasil mengumpulkan anggota hingga dari 7.000 orang per Oktober 1912. Selain itu, 3 serangkai juga aktif menyebarkan gagasan nasionalisme dan perlawanan kolonialisme dengan tulisan provokatif yang dipublikasikan melalui surat kabar The Express yang didirikan Ernest Deusdeker. Nah, selanjutnya ada tujuan Indispartage. Indispartage merupakan organisasi pergerakan kebangsaan yang bertujuan untuk membangun patriotisme bagi semua golongan rakyat Hindia Belanda terhadap tanah air. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat berbagai bentuk usaha
yang dilakukan Indispartis, yaitu memberantas kebencian antar agama, meningkatkan pengaruh pro-Hindia di pemerintah, memperjuangkan hak orang India, dan memberantas kesombongan sosial. Selanjutnya ada pembubaran Indispartis oleh Belanda. Pada 4 Maret 1913, Indispartis dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena organisasi ini dianggap sebuah gerakan radikal yang mengganggu keamanan. Bahkan, Gubernur Jenderal Hindenburg sebagai perwakilan pemerintah kolonial Belanda menolak upaya pendaftaran status badan hukum Indispartis pada 11 Maret 1913. Ya gak kaget sih kalau peresmian Indispartis sebagai sebuah badan hukum ditolak Belanda. Indispartis sebagai sebuah partai yang bergerak di bidang politik dengan jelas menunjukkan pergerakan untuk menentang kolonialisme Belanda dan berani mengkritik Belanda habis-habisan. Ini adalah foto karya tulisan Suwardi Suryaningrat yang menyindir pemerintahan Hindia Belanda yang berjudul Al ik eens Nederlander was, atau Andai Aku Seorang Belanda. Isi tulisan Suwardi tersebut diantaranya, seandainya aku seorang Belanda, aku protes peringatan yang akan diadakan itu. Berikut ini kutipan dari sarkas tersebut. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa si inlander diharuskan ikut mengokoki suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Untuk konteks, pada tahun itu Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan mereka di genggaman penjajah mereka yaitu Prancis. Mungkin memang ironis ya, mereka merayakan kemerdekaan mereka di tanah jajahan dengan uang yang didapatkan dari tanah jajahan juga. Gimana menurut kalian? Coba komen ya. Dengan diterbitkannya tulisan tersebut, Suwardi Suryaningrat kemudian ditangkap Belanda. Sebagai tanggapan terhadap penangkapan tersebut, sahabat Suwardi, Dr. Cipto Mangunkusumo, menulis Craft of Force, kekuatan atau ketakutan, yang berisi tentang ketakutan yang ditebarkan oleh pemerintah Belanda. Tentu saja Dr. Cipto pun ditangkap Belanda juga. Selanjutnya, giliran Ernest Doesdecker yang beraksi. Ia menulis Ons Helder, Cipto Mangunkusumo, and Suwardi Suryaningrat, pahlawan kita. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Jadi judulnya, kalian bisa menebak lah ya kira-kira isinya. Singkat cerita, 3 serangkai ini akhirnya ditangkap semua dan diasingkan ke Belanda. Setelah pengasingan tokoh serangkai ini, eksistensi Indispartis mulai sirna. Namun, semangat dan pemahaman nasionalisme yang dimulainya tetap melekat pada anggota-anggotanya. Para anggota yang dulu tergabung dalam Indispartis yang mengikuti organisasi lain dan tetap melanjutkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.